Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef di sini di Sekolah Pebisnis. Kita percaya bahwa semua orang itu bisa dan layak untuk sukses. Baik sekarang teman-teman sedang bekerja ataupun sekarang teman-teman lagi merintis bisnisnya, you can have a balanced life through business. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Sebelumnya saya pin dulu topik kita buat malam ini. Malam ini kita ngobrol-ngobrol seputar bisnis marketing dan juga seputar Instagram marketing. Ada Bunda Les Laurentius, apa kabar teman-teman? Semoga masih semangat terus. Malam ini saya akan update seputar bisnis juga, seputar marketing juga, terutama di keadaan yang sekarang ya. Jadi judulnya adalah PPKM longgar, isi dompet harapannya makin melebar. Harapannya atau harusnya makin melebar, apalagi ada update, ini update terbaru ya dari Google yang menurut saya mungkin teman-teman yang punya outlet, punya bisnis yang di offline, sekarang keadaannya makin membaik. Yang saya alami juga keadaannya sekarang cukup lebih meningkat, walaupun peningkatannya nggak sampai sebelum pandemi gitu ya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama, walaupun ada beberapa yang kalau teman-teman menerapkan digital marketingnya untuk bisnis yang sifatnya offline ini bagus, itu teman-teman sebenarnya bisa bertambahnya cukup bagus omsetnya. Nah, sekarang kita mau coba cari tahu, kadang-kadang banyak dari kita yang udah punya bisnis di offline, udah punya outlet, lagi struggle, terutama teman-teman yang nggak bisa pindah ke full online ya. Jadi ada teman-teman kita yang sebenarnya nggak bisa pindah ke full online kan, kayak barbershop. Saya sendiri bisnisnya ada di salon, ada yang di bidang kesehatan. Nah, ini kita harus bermain di tengah-tengah nih, nggak bisa pindah full ke online. Tapi teman-teman yang punya bengkel, teman-teman yang punya lokasi bisnis seperti restoran, cafe, otomatis kita harus modifikasi bisnis kita. Nah, mungkin teman-teman sekarang ada kendala juga seputar bisnis teman-teman, seputar marketing teman-teman. Silakan masukkan komen yang ada di bawah Instagram Live. Jadi teman-teman bisa masukkan, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Coba saya pin dulu. Jadi yang terbaru adalah dari Google My Business. Ini cukup menarik karena Google My Business ini baru aja mengupdate fiturnya. Sebenarnya udah beberapa bulan lalu, tapi dia baru mengupdate fiturnya. Yang terbaru ini adalah gimana caranya teman-teman bisa mengupdate di Google. Jangan sampai orang-orang lihat mapsnya teman-teman, ternyata teman-teman nggak aktif di Google My Business, tapi ternyata teman-teman bisnisnya terlihat masih buka. Ini lagi banyak terjadi di dalam Google My Business. Baru kemarin itu Google menutup semuanya dari listingan di Google My Business, itu jadi tutup semuanya. Jadi harap dicek. Sekarang mungkin teman-teman yang udah barbershopnya udah buka lagi, salonnya udah buka lagi. Kemarin kan salon, barbershop, bioskop, tempat wisata, dan kurang lebih mereka yang non esensial tapi punya lokasi bisnis kan tutup semuanya kan. Nah, di momen itu sebenarnya banyak dari listing di Google My Business kita tuh ditutup sama Google secara otomatis. Itu kenapa? Soalnya Google menghindari kita yang punya barbershop katakanlah. Udah ada lokasinya di Google My Business, tapi ternyata begitu datang sekarang ternyata tutup barbershopnya. Nah, itu coba teman-teman cek lagi di Google My Business apakah teman-teman sekarang masih open ataukah masih tutup. Nah, jangan-jangan teman-teman tutup sekarang, padahal sekarang PPKM udah makin longgar kan. Jadi teman-teman bisa cek lagi. Lalu kalau teman-teman mungkin ada kendala yang terutama yang punya ini ya, punya outlet. Nah, ini ada nanya nih dari Dwi Anggra ini. Gimana sih caranya mendapatkan customer baru? Ini customer baru bisnisnya apa kalau boleh tahu dari Dwi 25 Anggra ini? Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung, baru hadir di Sekolah Pebisnis, kita udah lama nggak Instagram Live karena saya sendiri ini banyak sekali adaptasi yang terjadi saat pandemi. Banyak sekali adaptasi itu artinya setelah keluar dari PPKM kemarin itu kita banyak banget adaptasi di outlet kita sendiri ya. Teman-teman bisa temukan di barbershop misalnya. Barbershop itu sekarang kan ada yang home service, tapi nggak sekedar home service aja ya. Mereka punya treatment-treatment yang khusus yang memang dilakukan untuk protokol COVID, dan seharusnya teman-teman kalau punya outlet itu menerapkan juga. Misal kalau di barbershop, teman-teman datang di barbershop, datang ke rumah home service misalnya, biasanya kan kita semprot alat-alatnya sebelum potong rambut. Nah, ini bukan cuma prosedur protokol aja, tapi teman-teman prosedur marketing communication juga jangan lupa. Jadi kalau ada teman-teman ke home care ataupun teman-teman yang punya barbershop, sebelum treatment itu alatnya disemprot di depan matanya si orang yang mau potong rambut. Itu diterapkan. Nah, ini kayak gini tuh sebetulnya bukan sekedar prosedur aja, tapi membuat orang yang waktu mau potong rambut itu dia berpikir, oh ternyata ini bisnisnya ini dia udah safety ya, saya merasa aman ya, saya merasa nyaman ya dipotong di situ ya gitu. Jadi ada prosedur-prosedur yang kadang-kadang ini bukan sekedar saya mentaati deh karena ada prosedur protokol COVID, nggak juga, tapi ini esensial supaya customer kita tuh pada akhirnya mau ke tempat kita. Dan kadang-kadang prosedur yang seperti ini itu kita foto,
kita masukkan ke sosial media. Ini yang seringkali kelewatan dan saya temukan di beberapa teman-teman kita yang punya outlet, punya bisnis yang sifatnya di offline itu. Mereka bilang bahwa aku udah menerapkan kok, aku udah pakai kok prosedurnya, udah pakai protokolnya. Aku udah setiap hari itu pasti ada kayak gitu, kalau mau masuk pasti aku semprot. Nah pertanyaannya, itu sudah difoto belum? Itu sudah di sharing belum di sosial media? Sudah dibiarkan belum? Bukan hanya customer yang datang ke outlet aja yang tahu, tapi mereka yang belum datang ke outlet biasanya itu dikasih tahu nggak? Nah biasanya ini nggak kita update itu. Jadi yang saya lakukan juga kemarin di beberapa bisnis yang sifatnya kita kan rata-rata kita juga, selain saya sendiri bisnisnya offline, kita juga membantu teman-teman lain yang punya bisnis yang sifatnya di offline, di bengkel, barbershop, salon, restoran, kafe. Nah kadang-kadang mereka itu sudah menerapkan sebetulnya, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa tujuan menerapkan itu bukan hanya 100% untuk safety, tapi ada elemennya nih 110% ya. 10% itu untuk menarik customer baru supaya datang ke tempat kita, apalagi di saat-saat kayak gini. Terus kedua nih, yang mungkin di teman-teman di tempat makanan ya. Kenapa sih kok kadang-kadang ada restoran yang pakai karet, diikat pakai karet kan? Atau yang kalau restoran bagus tuh namanya pakai cable wrap, cable tie-nya diketatin gitu kan. Nah itu prosedur yang menurut saya ini sudah dilakukan sama banyak restoran, sama banyak teman-teman yang di kuliner juga. Dan ini juga dilakukan di tempat-tempat yang offline, kayak barbershop itu juga menerapkan sebelum ke rumah customer itu dia jadiin satu paket, dan ini difoto bahwa menandakan bahwa ini aman dan tidak terkontaminasi sampai mereka ini treatmentnya dilakukan, sampai mereka ini potong rambut. Nah ini terjadi juga di bisnis yang offline. Dan kalau di restoran itu kan tujuannya mungkin kita nggak pernah terpikirkan ya, karena sebagian besar dari kita kan aku lapar nih, aku mau beli di GoFood atau di platform GrabFood gitu, aku mau beli makanan. Tapi kita nggak pernah terpikirkan, mungkin saya juga kemarin baru tahu gitu, oh gitu ya, ternyata the reason behind cable tie itu ternyata ada reasonnya ya. Kenapa ya reasonnya? Selain untuk safety, ternyata untuk marketing juga. Jadi makanannya dimasukin kantong plastik, terus diikat kan pakai strap warna putih itu atau strap yang warna hitam. Ternyata itu menunjukkan bahwa keluar dari dapur kita, keluar dari tempat masak kita, sampai dikirim menggunakan ojek online, GrabFood, GoFood atau yang lainnya, itu sampai di tempatnya pelanggan itu aman tanpa terkontaminasi sama yang namanya virus. Nah ini penting banget. Selain itu diterapkan, tapi lagi-lagi jangan lupa difoto. Nah yang sering lupa adalah kadang-kadang kita lupa foto. Kita lupa setelah kita amankan di wrap gitu, terus kita nggak foto. Nah padahal yang penting buat marketing itu adalah bukan di masalah di wrapnya, tapi kita foto nggak. Nah setelah kita foto, kita blast nggak ke Instagram, kita gunakan itu sebagai materi marketing nggak di promosi Instagram Ads kita. Nah kadang-kadang kita nggak menggunakan itu ya. Dan itu saya temukan juga di beberapa yang kemarin itu. Sebenarnya mereka sudah banyak yang menerapkan, terutama yang kuliner ya. Kalau yang cable wrap tadi kan kuliner, mereka udah banyak tuh yang menerapkan strategi itu. Tapi ternyata kelemahannya, ternyata itu mereka pikir hanya sekedar prosedur keamanan COVID aja gitu ya. Dan ternyata itu nggak sekedar prosedur aja, tapi itu justru teknik marketing yang bisa kita gunakan juga untuk menarik customer baru, supaya mereka pada akhirnya percaya dengan kita dan mereka mau beli ke kita. Karena banyak kalau di luar sana yang, saya sih kemarin pengalaman saya itu beli tahu, dan saya tuh kan hujan-hujan kan, wah enak nih kayaknya makan yang hangat-hangat, kriuk-kriuk tahu gitu. Ya udah saya pesan di platform itu kan, cari yang mana ya yang enak ya, udah saya pesan. Ternyata begitu sampai ke rumah saya, tahunya itu memang dia pakai plastiknya basah karena hujan, terus kebuka, kardusnya kebuka karena udah basah, terus tahunya udah mulai mau keluar gitu, dia udah mau tumpah gitu. Terus saya kepikiran, waduh kok keadaannya kayak gini ya. Ini saya mau makan apa nanti takut terkontaminasi, atau nanti kalau basah terus nanti kena kotoran. Nah itu kan saya jadi pikirnya kemana-mana kan gitu. Nah itulah pentingnya kalau kita punya prosedur yang tadi cable wrap itu kita foto untuk menandakan bahwa kalau pesan sama saya, pesan di restoran saya, pesan di cafe saya, tempat saya, itu aman sampai tempat kamu, sampai tempat pelanggan, nggak akan yang ada yang namanya tercemar sama virus. Nah itu kalau di kuliner ya. Ternyata marketing ini tuh juga harus teman-teman terapkan kalau teman-teman punya macam-macam yang lainnya yang seputar digital marketing bisnis offline. Contoh, punya barbershop atau salon saya sendiri, home care. Itu kita menerapkan prosedur yang sama. Kita mau ke rumah customer, kita pastikan setiap alat-alat yang kita punya pastinya di sanitizer dulu. Tapi selain itu kita masukkan ke paket-paket satu persatu untuk customer. Dan itu difoto.
Jadi sampai tempat customer dibawa, berarti kan customernya merasa aman ya, bisa potong sama kita, bisa kalau misalnya barbershop ya bisa potong sama kita, atau salon bisa kita terapkan ke tempat kita. Nah kalau sampai tempat customer, biasanya kalau yang home care itu nanti barbershopnya dia akan buka lagi tasnya. Begitu dibuka tasnya, atau kalau salon home care juga sama ya, dibuka tasnya, disemprot di depan matanya si customer tersebut gitu. Jadi ada hal-hal yang saya nih selama beberapa waktu ini kan kita membantu teman-teman yang punya lokasi bisnis ini untuk gimana caranya salesnya atau omsetnya bisa optimal, karena memang sekarang ini kita istilahnya hidup berdampingan sama COVID ya. Jadi hidup berdampingan sama COVID itu resikonya adalah ada hal-hal di sisi marketing yang sebetulnya kita mesti tambahkan supaya orang pada akhirnya bisa percaya sama kita. Nah beda kalau misalnya teman-teman yang bisnisnya full online, yang kita sebut full online e-commerce, itu kan nggak harus menghandle hal-hal yang kayak gini, menghandle hal-hal yang aduh aku harus memikirkan nih. Satu lagi yang jarang diterapkan tapi saya lihat penting juga adalah akrilik. Nah akrilik ini kesannya kan kok dikasih akrilik itu emang efek ya buat virus ya. Kebetulan saya kan juga ada di dunia yang sifatnya wellness and health ya. Jadi kita sama-sama tahu kalau akrilik dipasang pendek aja itu nggak akan mencegah banyak ibaratnya droplet yang akan keluar dari mulut kita tuh masih bisa menyebar, apalagi virus kan dari kanan kiri atas bawah gitu kan dia bisa lewat gitu. Tapi artinya lebih dari itu teman-teman. Artinya kalau kita pasang akrilik, contohnya di restoran itu kita pasang akrilik, akriliknya mungkin nggak tinggi, pendek gitu ya, pendek, tapi itu membuat kita punya rasa psikologi yang wah ternyata restoran ini udah ada akriliknya nih, ada rasa safety di sana. Apalagi teman-teman foto di situ, teman-teman foto share di sosial media ada akriliknya, terus resepsionisnya ada akriliknya, itu sudah mungkin dari keraguan mereka yang tadinya aku mau mampir nggak ya ke restoran, dengan melihat kayak gitu di sosial media teman-teman, mereka akan berubah pikiran. Itu juga diterapkan di beberapa tempat seperti klinik, di bengkel. Kalau bengkel kan biasa resepsionis sekarang udah mulai pakai akrilik tuh. Nah itu teman-teman coba terapkan. Ini beberapa update yang ingin saya sharingkan ke teman-teman, yang saya rasa teman-teman sekarang ada cukup beberapa banyak juga yang punya bisnis di offline, tapi saat ini masih banyakkan dari kita tuh wait and see. Bahkan banyakkan dari kita, saya juga bertemu teman-teman kita yang lain bukan hanya wait and see ya, tapi mereka yaudah saya tunggu dulu deh, nanti gimana nantinya kita lihat lagi, kalau buka bagus ya bagus, kalau nggak nanti perlu kita ubah modifikasi ya kita modifikasi lagi. Bahkan ada yang sampai drastisnya adalah dulu bisnisnya itu di offline, sekarang ditutup pindah ke full online. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi kalau misalnya teman-teman sekarang masih ada customernya, masih ada yang rajin datang ke outlet teman-teman, ternyata masih ada customer base-nya masih bagus. Nah sayang banget kan teman-teman kalau misalnya katakanlah kalau klinik gitu ya, ya udahlah klinik saya tutup aja 100% gitu, kita pindah jualan misalnya jualan skincare gitu kan, ya kan ya kayak gitu ya. Tapi ini mesti jalan ini kliniknya, mesti, apalagi bidang-bidang yang sifatnya memang kita nggak bisa kalau nggak ketemuan dengan pelanggan, mau itu yang sifatnya rumah sakit kesehatan ataupun barbershop salon, ataupun yang jasa-jasa yang simple ya, kayak misalnya teman-teman kebayang nggak sih kalau kita nggak pernah potong rambut gitu kan, nggak kebayang kan, pasti ada yang namanya barbershop deh, sooner or later pasti akan ke barbershop gitu. Kecuali mungkin sebagian kecil dari kita yang ya udah deh saya potong rambut sendiri gitu, itu jarang banget kayaknya ya, mau belajar sendiri potong rambut gitu kan. Sebagian besar pasti butuh tuh yang namanya kita harus mau nggak mau keluar potong rambut, keluar servis mobil, itu udah pasti akan ada. Jadi untuk bisnis yang seperti itu sebetulnya perlu adaptasi yang teman-teman lakukan supaya lebih kompetitif lagi sekarang, karena challenge-nya kan makin besar ya. Makin besar tuh kita tahu ini berlangsungnya nih lama banget, turun sebentar, longgar sebentar, duitnya istilahnya dompet kita makin lebar dalam waktu singkat ini, tapi kita nggak tahu nantinya akan naik lagi kan, akan naik lagi, kita nanti akan ada struggle yang kurang lebih sama lagi. Nah artinya kita sendiri harus bisa adaptasi supaya customer kita bisa percaya ya sama kita. Terutama jangan lupa didorong juga dengan digital marketing. Coba nih ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya sempat update sedikit jadi lupa nih ngeliat komen. Dari Irma Esti Ningtyas. Kalau mau mulai barbershop berapa persen bagi hasil dengan tukang cukurnya? Per customer or per bulan ya sebaiknya. Oh ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau bisnis barbershop ini sepengalaman saya agak berbeda karakternya dengan bisnis yang sifatnya salon. Walaupun kelihatannya sama ya, ada capsternya atau lagi kan ibaratnya kalau di salon itu kan ada beauticiannya. Tapi kalau barbershop ini kebanyakan sistemnya mereka tuh bagi hasil. Jadi bagi hasil antara capster sama si
orang yang punyanya barbershop tersebut gitu. Kecuali biasanya ada beberapa barbershop yang saya ketahui adalah kalau masih sepi, kalau barbershop ini kan kita bisnisnya bukan yang kayak online shop, kita bisa ROI-nya mungkin cukup cepat gitu ya, karena kita bisa kirim ke seluruh Indonesia katakanlah. Tapi teman-teman modalnya juga nggak sedikit. Setahu saya barbershop itu modalnya untuk ngebuka sendiri kan sekitar 50-75 juta. Dan itu pun di bulan-bulan awal teman-teman biasanya akan bangun trust-nya dulu nih. Jadi bangun awareness-nya, terus nanti teman-teman akan dapat customer yang berulang. Tapi kalau udah jalan, sekalinya udah dapat customer berulang, itu yakin deh nggak akan cepet si barbershop teman-teman itu untuk pada akhirnya gulung tikar gitu ya. Kalau kadang-kadang bisnis kita kan kalau yang full online ini bisa naiknya cepet, skala apa cepet, tapi turunnya juga bisa cepet gitu. Nah kalau bisnis yang sifatnya barbershop salon ini memang repeat ordernya tinggi, teman-teman sekalinya cocok itu kemungkinan cocok terus itu akan lebih besar sebetulnya. Nah kekurangannya memang kalau di awal-awal barbershop itu setahu saya hitungannya ya rata-rata ya teman-teman, ya rata-rata itu kita bisa per kepalanya kan awalnya kita bayar fix ke orangnya, ke si capsternya. Apalagi capster ini kan beda juga ya, jadi kita nggak bisa sama ratakan semua capster sebetulnya secara general. Tapi rata-rata 35.000 per capster gitu, per kepala gitu. Itu kalau misalnya kita belum ada profitnya besar. Misalnya sehari saya cuma potong 2-3 orang gitu ya, otomatis kita bayarnya per kepala ke capsternya. Tapi kalau kita barbershopnya udah mulai banyak nih, oh ternyata satu capster ini per hari dia bisa potong sampai bahkan 20 gitu katakanlah, atau rajin banget sampai bisa 30-50. Nah baru teman-teman terapkan tuh sistem yang namanya bagi hasil ke capster. Itu biasanya juga diterapkan sistem bagi hasil dari per kepalanya juga, dari total sehari itu bagi hasil berapa persennya gitu. Nah itu sebenarnya fleksibel sih, ditentukan antara teman-teman dan si capsternya sendiri. Nah itu yang menentukan kalau teman-teman punya barbershop gitu. Tapi menariknya ya teman-teman ya, kalau bisnis jasa ini kadang-kadang uniknya kan satu, marginnya biasanya cukup oke, cukup besar gitu. Apalagi barbershop atau yang lainnya itu kan kita bergantungnya bukan di ininya ya, bukan di suppliernya, bukan di barang yang kita pakai apa. Itu sih efek ke marketing iya. Katakanlah aku punya salonku pakai produknya Makarizo gitu ya. Aku punya barbershopku pakai barang-barangnya apa gitu kan. Itu pengaruh ke marketing kita memang. Tapi yang paling penting dari bisnis jasa itu memang bukan hanya supplier kita, bukan hanya barangnya, tapi human resource-nya malah ya. Jadi gimana cara kita ngelola si si capster, yang gimana cara kita ngelola kalau teman-teman punya home cleaning ya. Home cleaning kan jasa bersih-bersih yang ke rumah customer ya. Itu juga lagi naik banget ya. Walaupun targetingnya lokal ya teman-teman ya. Ini kalau di daerah saya sih, saya kan di Tangerang Jakarta nih udah mulai banyak nih. Tapi saya yakin ini banyaknya hanya di daerah saya aja sebenarnya. Jadi buat daerah teman-teman sebenarnya masih potensial. Jadi mulai dari home cleaning, jasa bersih toren air di atas rumah kita, itu sekarang mulai banyak jasa-jasa lokal yang menjual itu sebetulnya sekarang. Dan itu sifatnya modalnya berapa sih, nggak terlalu besar untuk bagi hasilnya ke si tukangnya. Tapi kita megang si marketingnya. Nah yang besar sebetulnya margin dari kita mencari customernya itu gitu. Kadang-kadang yang sulit adalah mungkin kalau teman-teman sadari ya, tadi ngomongin barbershop, dari barbershop satu ke barbershop lain, kadang-kadang capster tuh pindahnya udah kayak kutu lompat kan. Jadi berapa bulan di sini pindah lagi ke sana lagi gitu. Kadang-kadang naik sedikit yang ditawarkan sama tetangga, pindah lagi ke tetangga gitu ya. Padahal akhirnya di sana juga benefitnya yang dirasakan ternyata nggak sebesar di tempat barbershop yang sebelumnya gitu kan. Itu sering terjadi tuh kalau di ranah barbershop atau capster. Nah artinya sebetulnya yang harus kita tekankan adalah brandnya dari barbershop sendiri nih. Itu harus kuat, brand kita harus berbeda. Jadi mau capsternya lompat ke sana kemari gitu ya, tapi kita udah ngebangun brand barbershop kita itu berbeda dari brand barbershop lainnya. Itu yang bikin orang pada akhirnya datang, dan bukan cuma datang tapi datang lagi dan datang lagi gitu. Ini sama sih kalau di bidang jasa apapun, mau teman-teman yang tadi pembersih toren atau yang home cleaning itu ibaratnya, atau teman-teman bahkan yang klinik gitu, itu pun saya rasa brand jadi penting walaupun bisnis teman-teman ini sifatnya jasa gitu. Dari Desta Mahesa, Kak mau tanya dong, gimana ya cara agar jualan kita dikenal oleh banyak orang? Caranya pertama ya, saya mengikuti, mungkin kalau teman-teman, saya ada di YouTube kan saya jelaskan ya mengenai framework Iris namanya. Jadi Iris framework ini saya buat untuk menolong teman-teman atau membantu teman-teman dalam digital marketing bisnis offline teman-teman.
Jadi aku mau marketing nih barbershopku, tapi aku mau pakai digital marketing. Caranya gimana? Kalau teman-teman meniru cara toko online marketingin barbershop teman-teman, nggak akan nyambung ya. Karena kenapa? Karena teman-teman areanya terbatas. Teman-teman punya outlet atau punya barbershop di Jogja, ya teman-teman marketingnya di sekitar area Jogja. Tapi teman-teman harus mentargetkan nggak hanya mereka yang ready buat potong rambut, tapi targetin orang-orang yang sekiranya mereka belum ready potong, tapi teman-teman udah berinteraksi dengan mereka. Nah, itu namanya digital marketing bisnis offline namanya. Itu frameworknya namanya IRIS, jadi IRIS. Nah, simpelnya adalah I yang pertama itu teman-teman jadi kelihatan dulu, jadi kelihatan di area teman-teman. Kadang-kadang kita udah desain barbershop kita beda nih, wah brandingnya udah keren, misalnya ada warnanya merah banget, atau kalau zaman sekarang nih di areanya dekat-dekat tempat saya nih, Tangerang Jakarta, tone-nya kurang lebih sama semua ya, semuanya hitam, gayanya agak-agak eksklusif, seperti itu kurang lebih ya, barbershop yang kekinian kan. Nah terus teman-teman udah buat brandnya nih, ternyata kita lupa setelah kita udah ngerancang semuanya itu, kita lupa jadi terlihat di market. Nah jadi kalau Iris itu yang pertama adalah pastiin teman-teman punya rencana dulu gimana cara barbershop saya bisa kelihatan di sekitar area saya, di market saya. Kalau udah kelihatan baru rencanain gimana cara jadi berbeda. Jangan kebalik ya, dari awal kita rencanain jadi berbeda seperti apa, udah dibangun brandnya, udah dibangun dengan intensif juga interior outletnya dan lain-lain, tapi kita nggak punya planning gimana cara saya bisa penetrasi ke pasar area sekitar kita. Nah itu direncanain dulu sebelumnya gimana cara jadi terlihat, I-nya. Kedua, rencanain baru R-nya. R ini reframe core difference. Core difference-nya apa? Barbershop teman-teman core difference dengan barbershopnya orang lain. Mungkin capsternya sama, tapi mungkin kita punya line yang beda. Satu, potongannya kayak, kan ada yang sekarang tipikalnya warna-warni gitu ya, hairstyling warna-warni, tapi dia lebih ke arah Jepang-Jepangan gitu. Ada yang ke arah mana? Capsternya mungkin sama, tapi kita bisa trending sedikit supaya sesuai dengan brand kita gitu. Nah itu yang akan jadi penting buat teman-teman jadi berbeda. Tapi yang pertama harus tahu dulu gimana nih cara penetrasi ke market. Kadang-kadang kita udah jadi, semuanya udah jadi, ya udah deh saya tungguin aja. Apalagi kalau di bidang barbershop ya teman-teman saya ya, atau di bidang salon juga sama sebenarnya, kan saya juga di tempat salon. Kalau kita tanya marketingnya apa sekarang, ya kita sih dari online. Maksudnya gimana, posting-posting ya, terus gimana lagi ya, seperti biasa sih mayoritas masih dari referral, masih dari mulut ke mulut gitu ya. Nah kalau saya bilang, kalau teman-teman sekarang masih menggantungkan mulut ke mulut tadi atau referral, artinya sebenarnya kita nggak punya mekanisme apa-apa dalam marketing. Saya udah nyoba sih, saya udah nyoba pasang di banner, pasang di brosur, udah nyoba juga nih Instagram Ads, tapi kayaknya semuanya nggak bekerja. Yang paling bagus itu adalah referral gitu biasanya. Referral itu paling bagus mulut ke mulut kalau barbershop. Artinya sebetulnya teman-teman nggak punya mekanisme marketing apa-apa sama sekali saat ini. Itu artinya impact teman-teman sekarang, omset teman-teman saat lagi PPKM ini impactnya cukup besar sekarang, karena memang sebelumnya belum pernah ada budget sama sekali buat marketing. Nah itu yang terjadi sebetulnya. Nah, makanya banyak sekali yang saya, teman-teman yang terutama punya outlet, punya klinik, punya salon, barbershop, tadinya mereka bergantung memang dari ya saya mulut ke mulut aja. Ada yang datang, atau kalau klinik ya biasanya dokternya, justru dokternya punya kenalan teman-temannya, ada yang mau treatment sama dia atau ada yang mau datang ke tempat dia konsultasi ke klinik, dari satu dokter nanti pasiennya mulut ke mulut sama yang lain kan, artinya referral gitu, ceritain pengalamannya gimana, datanglah gitu. Nah kalau bergantung sama seperti ini, maka sekarang mengalami kesulitan karena memang sekarang tidak mudah kita berinteraksi secara sosial dengan teman-teman kita yang lain juga kan, artinya referral ini akan sangat berkurang sekarang. Akhirnya teman-teman yang punya outlet, punya bisnis yang di offline merasakan kok tadinya banyak, sekarang berkurang lebih jauh ya, karena memang referralnya nggak berjalan secara efektif sekarang. Nah makanya teman-teman mulai masuk ke yang namanya mulai cari-cari ya teman-teman ya. Kalau di bisnis offline kan pola kita adalah aku mulai nyari nih agensi yang bisa ngedit Instagramku gitu. Itu mulai dicari sekarang. Aku barbershopku nih aku nggak terlalu tahu online nih, aku nyari agensi yang ngeditin feed Instagram. Tapi sayangnya setelah nyoba, sekarang kan kita pandemi udah berapa lama ya? Udah hampir 2 tahun lebih ya teman-teman ya. Saya udah nyoba nih editing feed di Instagram, kok ternyata nggak pada pergerakan apa-apa ya teman-teman ya. Setuju ya teman-teman ya. Saya udah nyoba nih, coba agensi A, agensi B, harganya murah-murah sih gitu. Ads-nya seliweran setiap hari di timeline kita gitu. Kita coba untuk editing Instagram feed kita, tapi kok nggak ada pergerakan ya. Di klinik aku nih nggak ada customer yang datang sama sekali. Di barbershop aku, di salon aku pakai jasa editing feed Instagram, nggak ada pergerakan sama sekali gitu kan. Nah ini karena yang namanya di Instagram teman-teman nggak cukup kita hanya mengisi feed Instagram aja. Jadi oke, teman-teman menggunakan 1-2 teman-teman menggunakan jasanya tadi ya, tapi teman-teman harus lengkapi dengan yang namanya promosi.
digital marketing. Nah itu digital marketing bisnis offline. Jadi dilengkapi, jangan cuma posting aja. Oke, ini jadi tadi saya jadi ceritanya kemana-mana nih update ini. Tapi menarik banget sih teman-teman, karena ini udah lama juga saya nggak sharingkan banyak hal yang saya juga alami, dan saya rasa kalau saya sharing, teman-teman yang di keadaan yang sama seperti saya juga punya yang struggle di offline juga, teman-teman bisa dapat insight apa paling enggak di perjalanan saya lah, selama saya masih beradaptasi juga sebenarnya sekarang dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Nah tadi di Google My Business satu, teman-teman udah update dulu ya di Google My Business, jangan lupa, karena kalau kita punya lokasi maka Google Maps atau Maps itu jadi penting. Teman-teman cek Google My Business, jangan sampai tulisannya close, tulisannya sebisa mungkin open. Biasanya sekarang di auto close sama Google, teman-teman harus masuk ke sana lagi lalu klik open. Lalu gunakan juga, teman-teman tambahin di sana itu namanya special COVID updates. Jadi ada update spesial, post spesial di Google My Business buat prosedur COVID teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman melengkapi itu di dalam Google Maps, teman-teman di Google Maps itu bisa ranking lebih tinggi lagi karena melengkapi semua info dan istilahnya mereka itu atribut-atribut dari Google My Business. Nanti kan tampilnya di Google Maps ya. Jadi teman-teman lengkapi Google My Business-nya, nanti di Google Maps teman-teman bisa lebih naik lagi. Lalu yang teman-teman juga bisa lakukan sekarang itu update yang terbaru dari Google My Business itu adalah, kalau dulu sebenarnya saya sudah menangani Google My Business dari beberapa teman-teman kita itu sudah dari lumayan lama. Tapi satu hal yang jadi kendala biasanya, aku punya klinikku mau aku tutup nih di Google My Business karena kemarin kebetulan lagi PPKM nih, nggak banyak nih. Kadang-kadang kemarin itu ya di restoran ya, restorannya punya 11 cabang. Ternyata dari 11 cabang itu yang bener-bener jangankan profitable ya, at least yang balik modal lah itu 2 cabang, 3 cabang gitu yang masih bisa kita dorong, kita push. Artinya dari 11 cabang itu 3 cabang yang buka, sisanya kita tutup dulu kan. Karena memang yang lain sedang, ya ibaratnya kalau kita hitung dengan ongkos buka dan lain-lain, nggak profitable sebetulnya. Jadi otomatis kemarin kita lagi hibernasi sementara. Nah yang saya lihat kemarin itu banyak dari restoran tersebut nggak ditutup di dalam Google My Business dan mendapatkan review negatif di Google My Business. Ini terjadi kemarin. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih dalam keadaan tutup, cabang-cabangnya diupdate di Google My Business supaya teman-teman tidak kena komen-komen review jelek di Google My Business. Karena ini terjadi teman-teman, 11 cabang yang buka cuma 2 cabang, sisanya masih hibernasi. 3 cabang buka, sisanya hibernasi. Ternyata dia dapat review banyak di Google My Business yang jelek gitu ya. Saya udah datang ke sana, ternyata restorannya lagi nggak buka, lagi PPKM. Atau nanya, ini bukanya jam berapa? Kok saya cari-cari infonya nggak ketemu, tapi saya udah mau pesan dan lain-lain gitu. Ini jadinya buat customer kita itu bingung. Nah sebaiknya teman-teman di Google My Business masuk, lalu teman-teman tutup lokasinya. Jadi waktu mereka cari, kalau teman-teman cari lewat aplikasi kayak Waze, lewat aplikasi kayak teman-teman pakai Google Maps, mau nyetir ke sana itu kan nanti akan kelihatan, oh restorannya lagi tutup nih gitu ya. Itu cukup penting sebetulnya sekarang kalau teman-teman punya outlet. Nah ini teman-teman update dulu gitu. Oke, kita sambil tanya jawab lagi ya. Dari Saputra Butar-Butar 21, Bang, apa bisnis yang paling mudah gitu Bang untuk pemula? Apa bisnis yang paling mudah? Kayaknya kalau ditanya ya teman-teman ya, apalagi teman-teman udah mulai bisnis, kayaknya nggak ada bisnis yang mudah ya. Kalau ditanya, bisnis kamu gampang nggak? Kalau yang ekspor susah sih. Kamu yang import susah nggak? Ya susah juga sama. Jadi barbershop susah nggak? Lebih enak yang online tuh. Yang online susah nggak? Kalau ditanya bisnis susah juga sebenarnya jawabannya. Jadi sebetulnya tinggal dicocokkan aja nih teman-teman. Kira-kira peluangnya apa? Yang lagi bagus apa sekarang? Mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi kembali lagi teman-teman cocokkan dengan diri teman-teman. Oh iya, mungkin saya bisa tunjukin yang ini nih. Kemarin saya baru isi seminar juga. Dan ada analisa dari COVID ini, setelah COVID. Jadi ada analisa dari sebuah riset yang mengatakan ada industri yang lagi naik, ada industri yang warnanya sangat merah, dan teman-teman mungkin ini buat pemula kan tadi ya, mau buat pemula sebisa mungkin nggak masuk ke industri itu. Nah kita akan lihat itu industrinya apa aja. Kan sekarang kan yang banyak dari kita nih di luar sana di mainstream ya teman-teman ya. Mainstream itu maksudnya rata-rata kita berpikiran bahwa oh kalau bisnis saat ini harus masuk online, bisnis saat ini itu harus yang namanya e-commerce, marketplace. Apakah betul?
apakah ada alternatif lainnya? Mungkin sekarang kalau teman-teman melihat, aku mau sih masuk ke online atau marketplace, tapi kayaknya padat banget ya teman-teman ya. Ya pasti teman-teman, karena saat semua orang berpikiran masuk ke sana, artinya kan kompetisinya ya pasti makin banyak. Nah kita akan lihat ada alternatif lain nggak sih sebetulnya. Coba saya buka slide-nya dulu sebentar. Kalau yang merah seingat saya tuh kemarin ya kesehatan travel itu sih kita sama-sama sudah pasti tahu ya teman-teman ya, itu udah pasti merah ya. Nah tapi ada beberapa yang hijau, tapi saya juga baru tahu dari riset tersebut ternyata oh iya ya, ternyata yang ini bisa kita, kemarin itu saya cari sebentar. Agak berat soalnya ini sambil live teman-teman, jadi masih loading. Nanti kalau udah saya balik ngopi dulu teman-teman. Ini dia ketemu nih. Oke, saya balik ya. Nah itu dia. Ini namanya riset dari Decoding the Economics of COVID-19. Jadi riset ekonomi di saat COVID-19 itu ternyata ada potential winners dan losers secara industri. Jadi ini ada industrinya, berbagai industri. Lalu ini adalah yang kiri ini potential losers atau yang akan kalah selama COVID. Yang ini adalah potential winners yang akan menang kurang lebih selama COVID. Nah ini ada warnanya nih. Jadi yang ini warnanya merah banget, yang ini warnanya hijau banget. Jadi artinya yang sini paling bagus, yang sini makin ke sini makin merah. Gitu. Ini hasil riset dari Decoding the Economics of COVID-19. Nah yang paling bawah ini adalah tourism and leisure. Kita sama-sama tahu ya wisata sama tourism itu paling merah gitu. Kedua nih aviation dan maritim. Jadi penerbangan dan logistik. Logistik ini artinya angkutan untuk yang human ya. Kalau yang logistik yang pengiriman malah makin bagus ya e-commerce. Nah ini aviation and maritim. Lalu otomotif. Nah makanya banyak sekali sekarang struggle sales otomotif ataupun penjualan otomotif. Bahkan kemarin otomotif itu kan setahu saya ini ya mereka tuh sempat ngadain yang namanya virtual event. Ini kebetulan otomotif saya kan sebelumnya di dunia otomotif juga ya. Otomotif ini juga menarik teman-teman. Karena sekarang nih sales otomotif ini lagi struggle-nya kenapa? Targetnya masih kurang lebih sama gitu ya. Walaupun pendapatannya si sales otomotif ini nggak bisa achievement targetnya itu seperti biasanya sebelum pre-covid. Tapi pergerakan sih sudah dilakukan dari orang-orang yang marketingnya. Join virtual dengan ada virtual bazaar. Itu dibuat ya di berbagai brand dari otomotif tuh buat virtual event, virtual bazaar. Kemarin terakhir kolaborasi dengan beberapa marketplace. Setahu saya beberapa brand itu kolaborasi sama marketplace kayak Blibli. Blibli kan sekarang kencang tuh sama otomotif, dia penjualan otomotifnya juga kencang. Tapi sekarang yang jadi permasalahan adalah si role of salesman ini gimana nih gitu ya. Karena join dengan Blibli yang jualan adalah platformnya gitu, bukan si salesman-nya otomotifnya. Tapi sales otomotifnya nih yang di lapangan ini struggle luar biasa sebetulnya. Jadi ini juga menarik di otomotif, tapi ini merah, mereka ini merah sebetulnya. Jadi industri yang cukup sulit mendapatkan penjualan. Nah, ini otomotif. Lalu atasnya otomotif ini adalah construction dan real estate. Jadi construction ini kan juga cukup menarik ya teman-teman ya, construction ini menariknya juga, ini sambil kita bahas satu-satu ya, karena ini menarik banget sebenarnya teman-teman. Construction ini ada beberapa real estate ini kan besar banget ya, mulai dari developernya, mulai dari jasa konstruksinya, mulai dari mereka yang kontraktornya, sampai mereka yang jadi salesnya di bidang real estate. Ini span-nya besar banget real estate ini.
Nah sayangnya di bidang constructionnya ini yang lagi tersendat-sendat mungkin ya. Ada sih beberapa yang dapat project gede-gede juga ada ya, tapi sebagai kita yang menjual real estate cukup sulit, sekarang mengalami kesulitan yang cukup sulit juga. Makanya banyak banget agen-agen real estate yang ya ada yang keren teman-teman. Jadi ada agen real estate yang sekarang main WhatsApp for bisnisnya itu di tempat tim-timnya mereka tuh WhatsApp for bisnisnya itu udah canggih lah, main di online udah canggih. Tapi tetap cukup struggle dalam melakukan penjualan. Nah ini juga memang jadi salah satu potensial losers in short term, artinya ini prediksinya ini sekitar 1, 2, 3 tahun gitu. Tapi kan ini kan berlangsungnya kan lama ya COVID ya. Jadi saya harap juga teman-teman yang di real estate bisa mendapatkan strategi-strategi baru sih sebenarnya. Karena kan di bidang-bidang yang kayak otomotif, real estate ini sebetulnya kita mulai shifting ke yang namanya virtual selling. Jadi kalau teman-teman ketik di Google ya, teman-teman yang di sales, terutama teman-teman yang di sales, teman-teman ketik di Google kan di Amerika, di luar negeri sana itu mereka jualannya lewat virtual selling. Bahkan agen asuransi pun sekarang masuk ke virtual selling kan. Dulu setahu saya ya teman-teman ya, ini mungkin kalau ada teman-teman yang dari asuransi juga mohon maaf kalau ada yang salah nih. Tapi sekarang asuransi itu kalau dulu kita mau closing harus ketemuan, karena kan ini tanda tangan finansial kan, jadi kita harus ketemuan baru tanda tangan untuk jadi asuransi. Kalau sekarang kan bisa online. Nah itu regulasinya baru dirubah sejak terjadinya pandemi kan. Nah itu kenapa ada perubahan-perubahan juga yang terjadi sebetulnya di bidang construction, real estate, sama otomotif ini nih. Jadi kenapa menariknya? Karena sebetulnya banyak banget perubahan dan kita lagi ngelihat sebetulnya di otomotif dan real estate ini apa yang akan berhasil nanti di ya tahun depan ataupun di tahun depannya lagi. Jadi akan banyak perubahan nih di otomotif dan real estate construction. Nah yang unik juga adalah di sini. Ini manufaktur ya. Yang keempat ini manufaktur. Ini sih ada yang bagus, ada yang dominasinya cukup oke, tapi ada juga yang tutup juga. Makanya ini udah mulai ke tengah. Kalau di sini kan masih merah nih yang bawah nih. Tapi di sini dia warnanya udah mulai berubah jadi kuning. Jadi sebenarnya manufaktur nih ada beberapa sektor yang mungkin nggak terlalu berkembang, tapi ada juga yang berkembang, terutama yang esensial ya. Nah, financial service ini masih oke lah ya, teman-teman yang di agen asuransi masih bisa beroperasi dengan baik. Financial service lainnya juga masih oke karena kan bentuknya nggak harus ketemu. Education juga bagus, artinya teman-teman kita bahkan yang content creator dia jualan course kan. Ini di sini kan ada education. Lalu di sini ada lagi oil and gas. Nah, oil and gas masih bagus. Nah, di sini yang mulai dari bawah ini warna hijau semua nih teman-teman. Ini peluangnya sebenarnya cukup banyak. Nah, peluang yang warna hijau ini pertama adalah agriculture. Jadi teman-teman bisa lihat di agriculture kemarin itu adalah jualan sayur ya teman-teman ya, sayur online. Nah, mungkin buat teman-teman yang melihat peluang sayur online itu juga lagi bagus kan. Bahkan di startup pun sekarang agriculture ini juga menerima funding ya teman-teman ya. Fundingnya cukup besar ya di startup-startup yang sifatnya agriculture. Karena agriculture ini memang menjanjikan ya teman-teman. Nah, itu juga potensial winner juga sebetulnya. Nah setelah agriculture baru kita masuk ke yang selanjutnya. Ini nih, ini e-commerce. Jadi ini e-commerce. E-commerce ini memang sekarang ya karena memang di Indonesia ini kan semuanya berusaha masuk online dan memang online ini jadi salah satu yang andalan juga ya. Makanya e-commerce itu juga warnanya hijau. Tapi sayangnya memang menurut saya sih penekanannya terlalu besar sekarang. Jadi yang lain sampai nggak kelihatan, tapi semua orang itu melihat bahwa e-commerce ini satu-satunya jalan gitu. Makanya jadinya ya banyak masuk ke sana dan perang harga juga akhirnya di e-commerce gitu. Padahal ini ada alternatif lain ya teman-teman. Nah terus selanjutnya ini ada ICT atau jasa IT. Jasa IT ini juga naik ya teman-teman ya. Lalu yang menang atau yang berkembangnya luar biasa justru di 3 ini nih. Jadi 3 ini adalah satu personal and healthcare. Jadi personal and healthcare, yang ini food processing and retail, yang ini adalah medical supply, tapi sama services atau ya saya sebutnya local service ya teman-teman ya, yang kita bahas di sekolah pebisnis. Jadi ternyata yang winningnya itu ada 3 industri tadi. Satu adalah personal dan healthcare. Jadi kenapa ini winning? Karena hal-hal yang seputar kita kan WFH di rumah ya. WFH di rumah, terus kadang-kadang kalau kita mending ya teman-teman ya, kita mungkin hidupnya sama orang tua kita misalnya, ada orang tua kita atau sama keluarga. Kalau saya kan sama anak istri, pulang ke rumah ada anak istri kita menunggu di rumah. Tapi ada teman-teman kita yang merantau, hidupnya di kos-kosan, mungkin kos-kosannya juga nggak besar, artinya dia harus WFH, itu bosannya setengah mati teman-teman. Apalagi nggak ada temennya lagi gitu. Nah kadang-kadang dia bingung tuh mesti ngapain kan. Akhirnya ada yang kalau misalnya cukup punya, dia akhirnya melihara binatang peliharaan, artinya beli binatang peliharaan. Kalau yang dia di rumah WFH nggak apa-apain, akhirnya dia coba-coba hobi baru.
coba-coba ini kalau personal ini biasanya adalah skincare, makanya skincare kan booming. Jadi hal-hal seputar personal, healthcare ini lama-lama mereka makin aware. Kenapa? Karena sendirian di rumah WFH nggak ngapa-ngapain, lama-lama hal-hal yang tadi nggak kelihatan jadi kita notice jadinya kan. Skincare, oh jadi skin saya ini harusnya dibagusin nih. Terus kedua, di tahun kemarin itu hal-hal yang seputar diri kita sendiri ya. Maksudnya diri kita sendiri itu maksudnya, oh saya dulu potong rambut, sekarang saya potong rambutnya kemana ya? Terus kayaknya saya makin notice nih wajah saya skincare-nya harus makin bagus, personal. Terus lama-lama di tahun ini, di tahun depan, ini mulai melebar. Bukan diri kita, tapi di sekitar diri kita. Contohnya apa? Tahun lalu itu nggak banyak bisnis-bisnis seputar cuci mobil. Cuci mobil ya, jasa cuci mobil di rumah gitu. Jasa poles mobil di rumah. Itu tadinya nggak menjamur gitu. Di tahun ini sama tahun depan ini perkiraannya akan melebar. Jadi dari tadinya diri kita. Jadi kita memperhatikan WFH itu cuma diri kita. Jadi diri kita sendiri, potong rambut, wajah kita diperbaiki, fashion di rumah, pakai baju yang kita bisa beli dari online. Tapi lama-lama melebar. Kok aku di rumah WFH kayaknya lama-lama aku kerasa AC ku panas ya. Padahal aku di rumah terus. Mungkin sebelumnya mereka AC panas, ya udahlah, orang saya dari pagi jam 7 pagi ke kantor terus muter sampai jam 6 malam, bahkan kalau lembur sampai jam 8 malam di kantor, pulang-pulang tidur. Jadi AC panas di rumah ya udahlah gitu ya, ada yang kayak gitu. Sekarang kita WFH di rumah, AC panas itu jadi problem yang besar buat kita. Jadi akhirnya jasa-jasa yang bukan cuma di diri kita, tapi di sekitar diri kita ini mulai banyak banget tumbuh atau menjamur. Jasa AC, jasa bersih-bersih rumah. Tadinya kayaknya ngelihat rumah kotor itu ya udahlah gitu, paling yang di rumah cuma anak istri gitu kan, kita nggak terlalu risih misalnya ya kalau teman-teman kerja. Sekarang karena kita WFH kelihatan kotor sedikit, aduh ini kayaknya kotor nih, coba panggil jasa pembersih rumah. Kelihatan temboknya kayaknya ini kurang bagus nih ya, saya lihat-lihat setiap hari WFH di rumah, kok tembok saya ini perlu dibagusin ya, dicat. Akhirnya panggil tukang cat, dicat, didekorasi rumahnya. Oh ini kayak kantor saya ini kayaknya kurang cozy nih, harus beli sofa, harus beli karpet gitu kan. Itu mulai timbul teman-teman. Nah jadi ini artinya teman-teman udah bisa ngeliat ya polanya kemana nih. Nah artinya tren ini penting teman-teman. Buat teman-teman yang saat ini mau mulai, aku mau mulai bisnis apa ya, apakah semuanya harus e-commerce? Mungkin bisa jadi enggak. Ada teman-teman yang memang potensinya, aku mau nih ikut reseller skincare, aku mau ikut reseller tas, aku mau ikut reseller barang-barang yang teman-teman bisa kirim dari marketplace ataupun dari online. Tapi ada potensi lain di mana tadi trennya adalah dari tadinya perhatian ke diri sendiri, sekarang perhatian ke sekitar kita. Teman-teman bisa mulai tadi, orang-orang sekarang mulai notice nih mobilnya kotor, cuci. Orang-orang mulai notice tadi AC panas, dia langsung panggil tukang AC. Bisa nggak mulai gimana caranya kita mulai jasa servis AC? Orang-orang mulai notice kalau di rumah mereka sensitif sama ruangan mereka sendiri ya, pengennya beli sofa baru, beli ini baru, didekor lagi. Itu mulai teman-teman coba, bisa nggak ya saya masuk ke area yang seperti itu? Atau sekarang orang tua tadinya ngelihat anaknya itu pas dia pulang doang. Jadi aku pulang dari kantor, anakku ngerengek-rengek nih. Ya udah, nggak apa-apa lah, kita ajak main sebentar, habis itu kita bobo, besoknya ngantor lagi kan. Tapi sekarang setiap hari kita di rumah sama anak kita ngerengek-rengek mau mainan baru. Atau pak aku bosen dong mainan yang ini terus, atau dia ngelihat YouTube ya sekarang ya, ngelihat YouTube, pak aku mau slime dong gitu kan tiap hari, atau aku mau mainan lagi. Nah itu teman-teman juga bisa usaha namanya rental mainan nih, bagus banget juga sebetulnya. Dan ini usaha-usaha yang teman-teman sebenarnya bisa lakukan di luar dari e-commerce. Tapi teman-teman tetap harus menggunakan digital marketing. Jadi digital marketing sih tetap teman-teman gunakan, tapi digital marketing untuk bisnis saya sebutnya offline, bisnis yang areanya targetnya di sekitar bisnis teman-teman. Misalnya teman-teman mulai rental mainan anak-anak untuk daerah sekitar Jogja atau untuk daerah sekitar Tangerang. Karena kan namanya rental ini adalah ada radiusnya kan. Radius 10 km, 20 km kita buat rental mainan. Artinya teman-teman marketingnya sekitar 20 km sekitar rental mainan teman-teman gitu. Tapi dengan digital marketing. Nah itu yang mungkin kita bisa explore juga tuh. Jalan keluar lain yang teman-teman mungkin sekarang aku lagi nyari peluang bisnis. Tadi kan ada yang nyari peluang bisnis ya, Saputra butar-butar. Aku mau nyari peluang bisnis. Apa yang bisa aku lakukan ya? Nah teman-teman bisa mulai dengan hal-hal simpel seperti tadi. Keuntungannya sebenarnya dibandingkan dengan e-commerce adalah teman-teman tidak berkompetisi se-Indonesia. Betul ya? Kalau kita masuk ke e-commerce, kita potensinya besar. Potensinya besar maksudnya
Teman-teman reseller skincare, target marketnya siapa? Besar se-Indonesia. Teman-teman bisa memperluas pasar teman-teman. Tapi ada positif, ada negatifnya. Negatifnya adalah kompetisi teman-teman juga nggak kalah besar. Karena banyak juga yang reseller lainnya atau bahkan brand reseller lainnya yang juga jualannya ke seluruh Indonesia gitu ya. Nah, jadi kenapa nggak teman-teman coba untuk ya udah aku mau fokus marketing ke area di sekitar rumahku, sekitar area kotaku, tapi aku rental mainan anak-anak. Budgetnya akan lebih kecil nggak marketingnya kira-kira saat teman-teman marketing ke area lokal dibandingkan teman-teman marketing ke se-Indonesia ingin mencari customer? Pasti lebih kecil juga. Jadi artinya buat teman-teman yang pemula ini bisa jadi solusi juga buat teman-teman. Mungkin kalau kita menggunakan katakanlah Facebook Ads, Instagram Ads, itu kan kita kayak sebar brosur ya. Kita sebar brosur, kita beli ke Instagram Ads, cetak 100 brosur. 100 brosur budget kita yang habis berapa katakanlah, untuk cetak 100 brosur kita harus keluar budget 1 juta. Dapat 100 brosur, misalnya ya, katakanlah 100 juta dapat 100 brosur. 100 brosur ini teman-teman bisa sebarkan ke se-Indonesia atau ke area sekitar dari rumah teman-teman 10 km. Kira-kira lebih efektif yang mana? 100 sama-sama 100 brosur. Lebih efektif ke area yang lebih kecil ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan budget teman-teman yang mungkin sekarang ini belum terlalu besar sebagai pemula, masuk ke area yang lokal, teman-teman bisa dapat attention-nya itu lebih gede dibandingin teman-teman, aduh budgetku cuma 100, cuma 1 juta nih, mau ads juga ngedorongnya untuk kompetisi juga susah nih gitu ya. Tapi kita targetnya mau ke se-Indonesia juga. Nah, kenapa nggak teman-teman bisa mulai sebagai pemula cari yang alternatif yang seperti itu. Terus tadi ada menarik kan, kalau food dan retail ini kita sama-sama tahu ya berapa banyak teman-teman kita yang masuk ke platform-platform restoran online kan, kayak GrabFood, GoFood, Traveloka dan lain-lain. Jadi ini kayaknya udah nggak usah kita bahas deh. Cuma personal tadi menarik, personal, healthcare, medical supply sama local services. Ternyata itu ya kategori yang memang jarang dibahas orang. Sama agriculture ya, tadi agriculture. Oke, kurang lebih itu tuh Saputra Butar-Butar. Mudah-mudahan membuka alternatif baru ya buat mulai bisnisnya. Kak, untuk ekspor barang, perkiraan budgetnya berapa ya untuk harga normal? Wah, saya kebetulan nggak ekspor, tapi saya bisnisnya biasanya bisnis jasa. Jadi saya kurang mengetahui juga nih kalau ekspor. Bang, rekomendasi buku panduan untuk memulai bisnis. Sebenarnya kalau buku, saya mulainya dari yang mindset dulu ya, Rich Dad Poor Dad itu klasik banget. Tapi memang saya percaya sih urutannya itu kan omset itu datangnya kadang-kadang dari skill set atau kemampuan kita. Skill set kita datangnya dari mindset kita. Jadi rumusnya selalu mindset, skill set, omset. Kadang-kadang kita kebanyakan orang-orang itu motivator juga kan kita ngebahasnya mengenai mindsetnya mesti bagus gitu. Tapi kalau mindsetnya bagus nggak nyampe omset kalau nggak ada skill set. Skill set itu artinya adalah kemampuan kita. Jadi mindsetnya harus oke, tapi skill setnya kita tambahin. Selain mindset, tapi kita butuh skill set. Tapi ada juga orang-orang yang ayo join bisnis kita, punya motivasi yang besar, teman-teman pasti bisa dapat omsetnya. Udah langsung tinggalkan apa yang sedang dilakukan saat ini. Itu juga menurut saya nggak kurang tepat juga ya. Karena kita nggak bisa langsung lompat ke omset tanpa kita punya mindset sama skill set. Makanya urutannya kan pertama mindset, kedua skill set atau kemampuannya kita tambahin, baru kita masuk ke omset. Jadi jangan dari awal itu langsung ngejar lompat ke omset. Aku mau mulai bisnis nih, gimana ya pertanyaannya supaya omset gue gede? Ya udah mindsetnya dulu dibetulin, kedua skill setnya ditambahin, otomatis omsetnya akan ngikutin. Jadi kurang lebih saya suka kalau nyari buku pun sama, nyari course pun sama, cari course atau buku mengenai mindset, ikut kelas workshop yang mindset dulu. Ini jarang loh diikutin loh. Kita kalau ngikutin workshop atau ngambil course itu rata-rata ambil course Facebook atau Instagram Ads gitu kan, itu kita ambil tuh. Tapi kita nggak pernah ngambil kelas gimana caranya reprogramming our mind, pemikiran kita mengenai uang, mengenai kekayaan. Itu kita mesti reprogram tuh pikiran kita. Nah itu kita nggak pernah ngambil gitu. Nah kadang-kadang itu yang kita kelupaan ya. Jadi kita lompat langsung nyari omset. Padahal yang harus kita lakukan awalnya mindset, kedua skill set, ketiga baru omset gitu ya. Jadi itu menurut saya buat yang mau nyari buku panduan tadi pertanyaannya, coba cari buku atau kelas-kelas atau workshop yang fokus juga untuk mindset sama skill set. Butik Pinky, susah banget ya customer percaya sama bisnis kita.
Betul teman-teman, sekarang itu memang challenge-nya sangat besar ya. Karena apalagi ini saya ngeliat nama akunnya kan butik ya, butik Pinky. Butik itu atau fashion itu memang kelihatannya kalau kita mau buat bisnis itu kan semua orang bilang buat bisnis itu pasti yang sandang pangan papan. Setuju ya teman-teman ya? Sandang pangan papan itu pasti nggak ada matinya deh, bisnisnya sandang pangan papan. Memang bisnisnya nggak ada matinya, tapi pebisnisnya yang bisa mati gitu kan. Artinya bisnisnya bisa bangkrut gitu, karena memang bisnisnya sih nggak ada matinya ya, sandang pangan papan. Tapi bayangin teman-teman, semua orang ngincar sandang pangan papan. Artinya bisnis yang kadang-kadang bagus bukan berarti kita artinya bisa masuk ke bisnis tersebut. Jadi apalagi di bidang pangan papan ini sandang ya, berarti butik kan. Butik ini memang persaingannya luar biasa keras ya, fashion ini ya. Brandnya juga bagus-bagus. Kalau kita nge-scroll bisnis yang mungkin di bidang kesehatan, klinik gitu ya, seperti saya juga di bidang klinik. Kalau kita nge-scroll timeline-nya, itu masih nggak sebagus kualitas brandnya itu seperti fashion. Fashion itu udah fotonya bagus-bagus, materi iklannya bagus-bagus gitu, memang sangat kompetitif banget gitu. Jadi memang kalau kita masuk ke bidang-bidang yang tanda petik di online aja udah red ocean, kadang-kadang kita mesti coba juga untuk belajar sama kompetitor kita. Bahkan jangan malu untuk jadi resellernya kompetitor kita, menurut saya ya. Ini menurut saya pribadi gitu. Karena sekarang pun banyak kok pebisnis di offline. Ini di offline ya teman-teman ya. Punya restoran, restorannya lagi nggak bekerja dengan baik, tapi dia ngambil franchise dari restoran lain yang dia berhasil adaptasi saat pandemi ini. Nah, pertanyaannya buat apa dia ngambil franchise? Sebetulnya si founder ini dia mau belajar. Kenapa kok restoran saya, cabang saya udah cukup banyak, tapi nggak berhasil sekarang? Bahkan beberapa tutup, yang jalan cuma beberapa aja, cuma 1-2 gitu. Tapi ada restoran lain yang dia berhasil nih jalan. Nah, artinya dia dengan nggak berat hati gitu ya. Kalau pebisnis itu kan kita, ego kita sama brandnya bisnis kita tuh kadang-kadang saling terikat gitu. Jadi, aduh kok aku nggak jadi resellernya dia, aduh enggak deh gitu kan. Tapi ternyata yang pelajaran saya dari saya ketemu si founder ini adalah, dia bisnisnya lagi turun, tapi dia membuka hatinya dia untuk oke, aku harus belajar nih gimana caranya si restoran itu dia cabangnya bisa bukan cuma survive aja tapi makin banyak di pandemi, tapi dia ngambil jadi mitranya dia, ngambil jadi franchise-nya dia. Untuk apa? Untuk belajar polanya, belajar caranya. Nah, itu saya temukan kayak gitu. Jadi kadang-kadang di bidang yang seperti ini, butik, fashion, sandang, pangan, papan, kita kadang-kadang mesti cari tahu apa yang bekerja secara mendalam, bukan cuma ngeliatin brand-brand dari luar aja, tapi kalau misalnya restoran, dia buka peluang kemitraan, coba kita jadi mitranya dia. Apa yang dia lakukan berbeda yang tadinya brand kita ini belum lakukan. Begitu kemitraannya dari yang kita partnerin jadi franchise-nya dia ini naik, kita bisa adaptasi ke brand restoran kita. Itu bisa kita lakukan, dan itu yang sedang terjadi sekarang di beberapa restoran-restoran yang saya lihat di luar sana juga gitu. Jadi ini perlu membuka hati juga sih sebetulnya untuk melakukan ini, karena sangat gak mudah sebagai seorang founder untuk ngambil kemitraan dari yang lain juga kan, dan belajar dari yang lain juga. Nah, ini juga sama nih butik Pinky, tapi sekarang memang makin sulit. Jadi customer, kalau dulu ya, saya ngelihat kemarin itu infografis kalau di Instagram itu bisa zaman tahun 2013, 2014 kan, saya dari 2013, 2014 jualan online di Instagram. Tapi dari dulu saya bisnisnya itu di Instagram itu memang selalu jasa sih. Jadi dulu tuh saya awalnya sebelum kayak sekarang nih ada salon sama klinik ini, saya jualan itu mahar. Jadi mahar buat orang-orang yang mau nikah, itu kan biasa ada jasa pembuatan mahar. Atau explosion box, mungkin teman-teman yang dulu zaman-zamannya siapa ya, brand yang terkenal di explosion box itu salah satunya itu Pop Your Heart. Itu kan dulu terkenal. Itu dulu saya jualannya mahar dan explosion box. Tahun 2013, udah lama banget. Jasa juga sama. Jadi dari dulu saya memang pengusahanya jasa. Nah, dari dulu 2013 tuh rumusnya satu doang kan di online kan. Posting dapat cering-cering, posting dapat cering-cering gitu kan. Itu enak banget 2013. Tapi begitu sampai ke sini, teman-teman mesti banyak strategi yang diterapkan di online, nggak sekedar ya. Makanya kalau kita belajar Instagram, belajar digital marketing, teman-teman sekedar ketik di Google cara digital marketing, teman-teman ketik di Google itu ya. Itu banyak banget yang mungkin ilmunya atau teknik strateginya itu sudah dari tahun 2013, 2012. Karena kan Google, YouTube itu kan ngumpulin resource dari selama itu kan gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman cari di mana di luar sana yang ngajarin yang teman-teman inginkan, tapi mereka sekarang udah bekerja dan teman-teman bisa belajar langsung ke orangnya itu gitu. Tapi jangan cuma browsing di Google, browsing di YouTube gitu ya. Akhirnya nggak akan nyampe teman-teman. Coba cari misalnya tadi fashion. Siapa ya pebisnis fashion yang
mereka nih ngajarin juga dari sisi fashionnya, sisi marketingnya, sisi product developmentnya, sisi human resource-nya. Teman-teman masuk ke workshopnya. Jadi itu saran saya sih. Jadi karena memang saat ini tuh informasi tersebar luas, tapi ada bedanya antara saya bilangnya information sama knowledge. Jadi kalau tersebar di luar itu kan information ya, informasinya banyak banget, kita pelajarin banyak-banyak tapi nggak ada hasilnya kan, karena nggak ada knowledge-nya, nggak terkoneksi tuh. Oh yang ini harus dipelajari dulu, baru habis itu yang ini dipelajarin, habis itu merangkainya gini gitu. Nah itu namanya knowledge. Nah knowledge itu didapetin dari orang yang sudah pernah praktek, yang memang sekarang ini sedang ada di industri itu. Jadi saran tercepat sih itu ya. Bang, susah memasarkan produk handmade, dari Martina 4283. Ini kurang lebih sama ya teman-teman ya. Tadi gimana sih biar skincare untuk laki-laki bisa laku, sebab saya sudah terlanjur simpan stok banyak, dari Susuwanti. Wah ini kayaknya dialami sama banyak orang, mungkin gak hanya skincare, tapi ini kayaknya saya mau bahas juga nih. Gimana caranya supaya teman-teman yang udah ngambil, kalau ini kebetulan ngambilnya skincare untuk laki-laki ya, udah ngambil banyak, stoknya banyak tapi nggak laku. Karena banyak dari kita yang kita kalau ngelihat peluang jadi reseller, dropshipper, apalagi skincare laki-laki nih mungkin yang lagi trending saat ini nih kayaknya nih, yang iklannya seliweran nih mana-mana nih mungkin ya. Karena kan sekarang ada skincare laki-laki yang lagi trending juga kan. Nah, pertanyaannya adalah hati-hati kalau mengambil reseller atau dropshipper. Karena tujuan si orang yang jadi supplier kira-kira apa? Punya banyak reseller, punya banyak dropshipper, ya dikasih edukasi. Tapi memang nggak menjamin teman-teman bisa laku saat menjual stok teman-teman. Jadi hati-hati saat berasumsi teman-teman ada peluang dropshipper sama reseller pendapatannya segini. Mungkin iya, itu betul. Tapi belum tentu itu terjadi di kita juga. Saat kita belum jelas mau masuk ngambil barang itu buat apa gitu ya. Saat kita belum jelas kita mau ngelemparnya kemana gitu ya. Ini kan sama kasusnya kayak kita import barang ya. Workshop import, bisa import barang banyak ke berbagai channel gitu, bisa dijual dengan cara seperti ini, tapi teman-teman nanti mau ngelempar barangnya kemana gitu ya. Kadang-kadang kita sibuk menemukan supplier terbaik sampai kita lupa menemukan market terbaik. Jadi pertama temukan market terbaik, baru temukan supplier terbaik, bukan dibalik. Nah kadang-kadang ini sering terjadi terutama pada teman-teman yang kayaknya aku mau mulai bisnis nih, kelihatannya di luar sana banyak ya peluang dropshipper, peluang reseller. Itu bagus banget teman-teman, apalagi cari yang mereka ini ada edukasinya. Tapi nggak berarti teman-teman beli barangnya lalu langsung terjual sama seperti testimoni yang diberikan di brand tersebut gitu ya. Jadi cari market terbaik sebelum teman-teman dapatkan atau cari supplier terbaik. Bukan teman-teman cari supplier terbaik baru teman-teman cari market terbaik. Kadang-kadang itu memang lebih sulit. Jadinya akhirnya teman-teman sudah yakin, wah ini produknya best seller nih, apalagi yang make yang di belakang brandnya ada si ini gitu kan. Wah ini pasti laku nih, itu kan biasanya seperti itu semangat di awal. Tapi ternyata begitu masuk ke market, kok susah ya ternyata ya. Tapi aku udah stok barang nih, itu kendala terbesar sebetulnya. Makanya teman-teman sebelum masuk, teman-teman coba rancang dulu. Karena supplier itu dia buat barang, pasti dia buat beberapa pasar. Yang jadi dropshipper, jadi reseller, jangan berjualan seperti supplier kita berjualan. Contohnya misalnya yang prakteknya gimana sih mas? Kok aku kayaknya agak nggak ngerti nih maksudnya gimana? Katakanlah teman-teman ngambil supplier parfum ya, supplier parfum. Parfum ini bisa dijual dengan berbagai macam cara, seperti layaknya juga skincare laki-laki. Supplier ini hanya membuat parfumnya aja. Tapi saya jual parfum, kalau saya jual melalui brandnya misalnya Sekolah Bisnis, mungkin saya akan jual ke mereka yang tadinya mau berbisnis atau eksklusif. Jadi sifatnya itu mereka yang ngantor, mereka yang bekerja kayak gitu-gitu. Tapi teman-teman bisa jual kalau misalnya teman-teman ini mau jualnya ke mereka-mereka yang hobinya adalah katakanlah suka dengan bintang. Jadi Pisces, lalu Pisces itu cocoknya dengan bintang apa kan gitu-gitu kan ada tuh ya anak-anak ABG kan. Teman-teman bisa branding parfum ini itu sesuai dengan kalau bintang teman-teman adalah Pisces, maka parfum teman-teman yang cocok adalah ini. Nah, jodohnya parfum yang dipakai sama Pisces itu adalah Leo misalnya. Parfum yang dipakai sama Leo itu adalah ini. Jadi ini parfum couple nih, kalau teman-teman Leo sama ini gitu. Nah, itu nggak akan di-create sama supplier. Kreativitas kita yang bisa create itu sebetulnya. Jadi, tugasnya si supplier adalah create produknya. Tugasnya dropshipper sama reseller itu cari marketnya. Ngomongin cari market, maka kita harus tahu dulu nih. Market itu kan istilahnya kita STP teman-teman. STP formulanya. S itu maksudnya segmennya. Segmennya mau yang mana?
karena supplier kita nggak akan tahu nih segmennya kemana, nggak akan detail seperti kita yang dropshipper sama reseller. S itu segmennya mau kemana, T itu adalah targetnya mau siapa, P itu adalah segmen target positioning kita. Ini marketing strategi 101 nih teman-teman ya. Segmen targeting positioning ini yang dipikirin sama teman-teman yang mau jualan dekat ke market. Oke, aku udah dapat parfumnya nih, aku mau segmennya kemana? Oh, aku maunya segmennya ke tadi tuh orang kerja sama orang-orang yang berkarir. Segmenku udah dapet. Lalu kedua, aku masuk ke targetnya gimana ya targetnya? Oh, aku mau dari online. Teman-teman kan resellernya online. Habis itu aku mau positioningnya kemana? Oh, positioningku dibandingkan dengan kompetitor resellerku yang lain yang ngambil dari supplier yang sama. Aku jualannya ke orang yang berkarir, maka aku coba untuk bahas hal-hal yang seputar parfum ini. Ternyata kalau dipakai sama orang yang berkarir itu, ada fakta yang mengatakan bahwa bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman-teman kita di kantor itu menunjukkan kita bisa naik kelas, jadi dipromosikan jadi manajer. Fakta itu dikeluarin. Ternyata parfum ini itu bisa membuat teman-teman ini lebih ada aromanya, moodnya lebih calm lagi. Teman-teman bisa aromanya jadi enak, orang enak kalau dekat sama kita. Jadi teman-teman nantinya bisa performanya bagus di kantor. Nah, jadi dihubungkan ke arah situ. Atau ternyata ada parfum yang ternyata kalau kita pakai parfum ini itu efeknya jadi enak loh. Kita sambil rapat, sambil kayak gini, ngomongnya jadi nyaman, bisa dekat dan bisa jadi teman-teman ini bisa performanya lebih bagus lagi saat teman-teman meeting kayak gitu kan. Nah, itu ngomonginnya ke arah situ. Jadi ini udah mulai masuk ke positioning teman-teman. Akan beda teman-teman dengan supplier yang sama, tapi teman-teman sekarang jualnya ke ABG. ABG yang tadi sukanya adalah kalau bintangnya Pisces itu cocoknya sama bintang apa ya? Sama bintang Leo, sama bintang Libra cocoknya sama bintang apa ya? Itu kan beda lagi tuh. Mungkin desain Instagramnya udah beda, mungkin nanti teman-teman cara ngomongnya udah beda gitu ya. Jadi itu PR-nya dari teman-teman yang jadi dropshipper, reseller gitu ya. Kita pilih STP tadi, segmennya mana, targetnya siapa, positioningnya gimana gitu. Mungkin contoh lainnya saya sendiri. Mungkin kalau tadi mungkin teman-teman, tapi kan aku nggak jualan parfum. Kalau misalnya aku jualan jasa, gimana ya gitu ya. Nah, kalau di saya, misalnya saya kan salon itu luas juga. Salon dan klinik. Salon saya itu seperti salon-salon lainnya, mungkin juga banyak yang sama. Pasang eyelash, ada nail art, ada sulam alis dan lain-lain. Ada ribuan salon yang sama targetingnya dengan saya. Tapi sekarang gimana cara saya supaya bisa ada STP-nya? STP itu berarti segmennya. Tentukan segmennya. Segmen saya tentukan wanita yang sudah mulai punya anak. Segmennya ditentuin. Lalu targetingnya gimana? Dari online tapi dari offline saya juga ada. Lalu setelah itu positioningnya gimana? Kalau saya positioningnya, ini saya juga bilang ke semua dari tim marketing saya yang ada yang menangani konten dan lain-lain. Kita berbicara ke Mahmud Abbas. Sampai saya bilang singkatannya Mahmud Abbas ya teman-teman ya. Mahmud Abbas itu adalah mama muda anak baru satu. Jadi Mahmud Abbas gitu kan. Nah, itu sampai sedetil itu. Jadi artinya apa kalau udah dapat targetnya kayak gitu? Mungkin jualannya sama, salonnya sama, pasang eyelash, pasang food spa, mani-pedi, pasang macam-macam lah sama seperti salon pada umumnya. Tapi kita bisa membuat marketing plan-nya dengan STP tadi itu benar-benar detail ke orangnya. Nah, itu adalah PR teman-teman sebagai dropshipper reseller. Pastinya beda, teman-teman nggak bisa ngikutin. Saya udah ngikutin loh pendidikan dari si suppliernya. Iya betul, tapi supplier tuh nggak mikirin sampai sedetil itu. Karena mereka targetnya adalah produknya mereka banyak terjual habis, resellernya banyak masuk, dropshipper mereka masuk, dropshipper mereka ngejual barang mereka dengan quantity yang banyak, udah cukup buat mereka. Mereka nggak akan mikirin sampai STP-nya buat teman-teman itu apa yang paling cocok. Nah, itu adalah PR kita nih sebagai dropshipper reseller. Gitu teman-teman. Jelas ya? Mudah-mudahan membantu loh teman-teman. Bang, saran kalau lulus SMK langsung ngambil kerjaan atau yang lain? Kalau bisa sekolah, saran saya sekolah dulu. Sambil kerja, sambil sekolah juga nggak apa-apa. Sambil jualan, sambil sekolah juga nggak apa-apa. Karena di luar sana kan banyak yang bilang, wah nggak sekolah aja bisa sukses. Itu ibaratnya kayak apa ya teman-teman ya? Kayak malas aja bisa dapat nilai bagus. Ya iya sih, tapi nggak semua orang malas dapat nilai bagus gitu kan. Artinya kalau apalagi kita yang sama sekali nggak sekolah gitu kan.
Ada yang sekolah aja juga gitu-gitu aja gitu ibaratnya, apalagi kita yang sama sekali nggak sekolah juga gitu. Akhirnya kalau teman-teman punya privilege ya, kan di sekolah bisnis kemarin lagi ngomongin privilege ya, privilege. Kalau teman-teman selama bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, ambil lah, jangan sampai punya mindset udah aku nggak usah sekolah, nggak usah diterusin, aku bisnis saja. Ya sayang teman-teman, karena ibaratnya ya kayak dapet nilai bagus tadi ya. Kalau punya luxury, teman-teman punya privilege untuk mengambil pendidikan yang lebih bagus, ya ambil lah. Karena sebetulnya dari situ teman-teman bisa dapat partner banyak loh di sekolah. Apalagi teman-teman yang saat ini udah kepikiran, ada teman-teman kita yang kalau sekolah pikirannya memang sekolah aja. Tapi ada teman-teman yang kayak gini nih tadi nih, aku mau sekolah atau mau bisnis ya. Artinya teman-teman udah kepikiran bisnis. Kenapa nggak teman-teman sambil sekolah, sambil cari partner bisnis? Karena teman-teman yang masuk di sekolah tersebut udah pasti punya duit, udah pasti punya modal nih. Paling nggak mereka udah lebih terdidik lah, lebih ada pemikiran jangka panjangnya lah seperti apa. Cari partner bisnis di sana gitu. Jadi nggak harus memilih ya. Kalau saya bilang pebisnis itu kan kita nggak milih bagusan A atau B ya. Marketingnya pakai A atau yang pakai B. Kalau marketing dua-duanya bagus, kenapa nggak dua-duanya aja gitu? Kadang-kadang kita kan gitu ya kalau pebisnis ya teman-teman. Laundry sebaiknya bagi hasil atau gaji per bulan. Saya kebetulan ini nggak di bidang laundry. Kalau untuk operasional saya kurang mengerti. Jujur saja saya di klinik, lalu salon barbershop saya masih cukup mengerti operasional. Tapi kalau laundry saya kurang mengerti nih. Kemarin kita sudah ngundang juga ya interview laundry owner ya. Jadi senang saya di sekolah pebisnis karena bisa belajar juga dari pebisnis lainnya di bidang yang berbeda. Walaupun kemarin nih saya mulai nggak aktif beberapa bulan ini karena harus adaptasi tadi di online, gimana caranya supaya bisa adaptasi di pandemi. Karena kan saya sendiri bisnisnya kan di offline juga ya, jadi offline campur online. Jadi saya sendiri harus adaptasi di pandemi kemarin. Jadi kemarin sempat nggak interview beberapa lama, tapi sebenarnya saya dapat insight bagus juga, dan saya mau ajak teman-teman juga sebenarnya dalam belajar interview pebisnis tadi. Ini kayaknya saya udah mulai bulan depan atau kayaknya bahkan di 2 minggu lagi tuh kita sudah mulai akan, minggu depan sekarang tanggal 27 ya, kayak minggu depan, berarti minggu depan saya udah mulai aktif lagi untuk interview. Jadi kadang-kadang saya senang karena kalau kita pebisnis kan kita harus saling belajar ya teman-teman. Saya juga percaya kita pebisnis harus saling belajar, karena namanya dunia bisnis tuh nggak ada habisnya ya, pelajarannya banyak banget, apalagi sekarang udah online. Dinamis banget, banyak banget hal-hal baru gitu. Jadi kalau nggak saling belajar udah susah untuk kita beradaptasi ya di keadaan sekarang ya. Jadi mesti rajin-rajin interview juga sebenarnya saya. Nanti kita mulai interview lagi deh teman-teman. Ini sebenarnya kita udah nanya-nanya, cuma sayanya yang belum ada waktu untuk interview. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada Rosi Hana Ditya. Saya mau buka toko makanan mas, sarannya untuk baru mulai apa? Kalau toko makanan dan udah pasti di makanan, maka pasti harus masuk platform. Itu udah nomor satu. Sebelum teman-teman mulai yang lainnya, ibaratnya kalau teman-teman jual toko online ya, harus pakai toko online. Memang harus sih, teman-teman punya website sendiri ya, itu harus juga dalam jangka panjang. Tapi langkah pertama ya di mana-mana pasti masuk marketplace. Kalau kita jualannya itu jualan yang kayak skincare atau yang lain-lainnya, teman-teman mau instan di awal-awal kan masuk marketplace karena udah ada trafficnya. Nah kalau makanan belum masuk ke platform, belum masuk ke GoFood, GrabFood, Traveloka dan lain-lainnya, Shopee Food, itu teman-teman ya saya bilang nggak kelihatan lah di sekitar dari bisnis teman-teman, karena itu syarat utama. Tapi jangan cuma di situ juga ya teman-teman ya, karena teman-teman harus mengembangkan bisnis teman-teman itu punya rumahnya sendiri juga. Jadi GoFoodnya sih oke teman-teman, tapi sekarang teman-teman masuk GoFood itu nggak akan bisa naik sampai sedemikian rupa, karena teman-teman tetap harus bangun brand teman-teman. Ini sama kayak tadi saya ngomongin Google My Business juga ya. Google My Business oke nggak? Oke, bagus juga. Tapi Google My Business ini nggak akan bisa ngebangun brand teman-teman. Kalau kita lihat dari Maps, di dalam Maps Google itu nggak kelihatan tuh brand kita kayak gimana, yang pakai brand kita siapa, brand kita itu kolaborasinya sama siapa, brand kita itu membahasnya apa, itu nggak kelihatan semuanya. Itu kelihatannya hanya di Instagram. Jadi itu kenapa teman-teman Instagram itu wajib banget menurut saya. Karena sebesar apapun teman-teman di marketplace, sebesar apapun teman-teman ada di GoFood atau di platformnya teman-teman yang untuk makanan, sebesar apapun review teman-teman di Google My Business gitu ya, kalau teman-teman yang punya offline, itu nggak akan bisa ngebangun brand teman-teman secara maksimal di online kalau nggak ada di Instagram. Walaupun TikTok juga ada ya sekarang ya teman-teman ya, tapi TikTok itu cocok buat creator sebenarnya. Jadi cocok buat teman-teman yang wajahnya mau tampil di TikTok gitu kan. Tapi untuk ngebangun brand, tetap aja akhirnya lari-lari ke Instagram juga gitu. Jadi brand building itu memang pusatnya di Instagram.
Jadi kalau teman-teman mau mulai, it's okay, teman-teman mulai dari TikTok katakanlah. Tapi brand buildingnya ini tetap di Instagram gitu. Jadi Instagram tetap jadi senternya, tapi teman-teman nanti bangun trafficnya atau bangun penjualannya bisa mulai dari yang tempat-tempat lain itu gitu. Jadi kalau buka toko makanan itu bukanya jangan lupa di platform dulu, nomor satu yang utama. Ini udah dijemput anak saya nih. Ini lagi live tuh. Sebentar ya, nanti Bapak kesana. Wah, ini nggak sengaja udah lama ya teman-teman ya, 1,5 jam. Papa main dong katanya. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan sharingnya berguna buat teman-teman. Bisnis yang masih blue ocean di masa PPKM ini apakah bisa survive untuk long term ya? Bisa sih sebetulnya. Mungkin nanti kita akan coba untuk sharing-sharing lagi di lain waktu, tapi ini kayaknya sebetulnya saya juga belum selesai tadi sharingnya, tapi ini udah dijemput sama anak saya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah stay tune di Instagram ini. Kalau teman-teman mau join ke dalam Telegram bisa masuk ke sekolahpebisnis.com/telegram, atau bisa juga teman-teman masuk ke dalam klik link di bio, itu ada beberapa ebook terutama yang saya sarankan buat teman-teman yang punya bisnis di offline, itu teman-teman masuk ke dalam YouTube-nya Sekolah Pebisnis. Jadi ketika aja di dalam YouTube itu ada Sekolah Pebisnis, di situ teman-teman bisa dapat kurang lebih materi edukasi seputar digital marketing bisnis offline. Jadi nah di sini ini ada saya jelaskan tips optimasi Google My Business. Lalu ada strategi ads, ini khusus ads Instagram ads, tapi untuk toko online, untuk toko offline dan bukan toko online ya teman-teman ya. Jadi yang punya outlet, punya lokasi bisnis. Teman-teman silahkan masuk ke YouTube-nya dan bisa klik link di bio-nya Sekolah Pebisnis. Itu ada, saya bilang namanya Genius Over Building Formula. Teman-teman bisa baca e-booknya dan bisa masuk ke grup sekolahpebisnis.com/telegram. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi di Instagram live yang selanjutnya.